Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Virus Corona atau yang disebut dengan COVID-19 ini hampir berulang tahun kembali. Diharapkan umurnya tidak panjang, namun tidak diketahui kapan akan berakhir. Pandemi akibat COVID-19 menjadikan banyak aspek dalam kehidupan bukan hanya terganggu, tetapi kita sungguh-sungguh mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Apakah kita harus menyerah? Tentu jawabannya tidak. Ada kisah yang sangat menarik untuk diperhatikan. Seorang ayah sangat frustasi dengan anaknya yang tidak pemberani, padahal anak tersebut sudah berusia 16 tahun. Ayah itu lalu pergi untuk mengunjungi seorang guru Zen dan meminta guru tersebut untuk membantu anaknya agar anak tersebut menjadi seorang pria sejati. Guru itu berkata, "Saya dapat membantu Anda, namun Anda harus meninggalkan anak Anda di tempat pelatihan selama 3 bulan. Dan selama masa pelatihan, Anda tidak diizinkan untuk datang menemuinya. Saya akan jamin anak Anda akan menjadi pemberani. Anda akan puas dengan perkembangan setelah mengikuti treatment yang saya lakukan setelah 3 bulan. Seperti yang dijanjikan, sang ayah tidak pernah menjumpai anaknya sampai 3 bulan kemudian. Sang guru lalu membuat sebuah pertandingan karate untuk menunjukkan kepada sang ayah hasil pelatihan selama treatment yang diberikan. Ketika terjadi kompetisi, sang ayah menyadari bahwa lawan anaknya adalah seorang pelatih karate. Si pelatih terlihat serius dan tidak setengah-setengah dalam pertandingan tersebut. Dia siap untuk menendang dan melawan si anak. Pertandingan pun juga dimulai. Pelatih langsung menyerang dan dengan segera si anak terjatuh di lantai setelah ia diserang tanpa perlawanan. Namun anak itu tidak menyerah dan bangkit setelah ia jatuh. Dan kejadian yang sama terus berulang sampai 20 kali. Ayahnya malu dan merasa sakit, tapi tidak berani untuk mengatakan apa-apa. Anak itu akhirnya kalah telak pada akhir pertandingan. Guru Zen lalu bertanya kepada sang ayah, "Tidakkah Anda lihat bahwa anak Anda telah menunjukkan keberanian?" Sang ayah menjawab, "Saya merasa malu pada anak saya. Setelah berlatih selama 3 bulan, dia hanya bisa begini saja. Latihan apa yang dilakukannya hingga hasilnya seperti ini? Dia begitu lemah dan langsung jatuh ke lantai ketika diserang. Saya tidak berpikir dia tidak pemberani sama sekali." Sang ayah itu sangat kecewa. Artinya, sang ayah merasa kecewa karena dia tidak berpikir bahwa anaknya tidak akan kalah. Anaknya pasti menang. Karena dia yakin anaknya akan menjadi seorang yang berani. Lalu guru itu berkata, "Saya minta maaf, Pak. Saya melihat bahwa Anda hampir berpikir dangkal tentang kegagalan dan keberhasilan. Apakah Anda tidak melihat bahwa anak Anda memiliki keberanian dan dengan berani untuk berdiri setelah ia terjatuh? Kesuksesan adalah keberanian untuk bangkit berdiri setelah kita terjatuh. Hal ini yang harus dimiliki oleh seorang pria sejati." Sang ayah tiba-tiba mendapatkan pencerahan dan mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada sang guru. Kemudian ia membawa anaknya kembali untuk pulang. Inti dari cerita ini memberikan satu inspirasi bahwa kita harus tidak boleh hanya fokus pada hasil yang instan ketika melakukan sesuatu. Pengalaman yang telah kita peroleh dan upaya yang telah kita berikan adalah hal yang paling berharga. Jika kehidupan seseorang selalu mulus, ia tidak akan pernah merasakan manisnya sebuah kesuksesan setelah harus bekerja keras tanpa menyerah. Hal yang paling penting untuk mengingat pengalaman dan pelajaran
dari kegagalan kita dengan keberanian bergerak untuk maju ke jalan kesuksesan dengan perencanaan yang lebih baik. Jadi kita harus never give up. Never give up. Jangan menyerah. Mari kita lihat Roma 6 ayat 13. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Umat Allah yang diberkati Tuhan, never give up. Jangan menyerah. Yang pertama, jangan menyerah apa? Jangan menyerah untuk berhenti berbuat dosa. Roma 6 ayat 13 bagian A berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Setiap orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dilahirkan kembali dari Roh Allah. Tentu telah mengalami pengampunan sehingga hidupnya tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kuasa dosa tidak bisa mengontrol hidup orang percaya karena darah Yesus Kristus telah membeli atau menebus dosa setiap orang percaya. Itulah sebabnya setiap orang percaya tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus yang mendiami orang beriman akan menyanggupkan untuk menggunakan tubuh tidak lagi untuk kepentingan dosa, melainkan untuk melakukan kehendak Allah. Kita tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Setiap orang percaya yang lahir dari Allah tidak boleh menyerah. Dipastikan kita tidak diperhamba lagi oleh dosa sehingga kita sanggup tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita tidak boleh menyerah. Sebagai orang percaya sanggup berhenti berbuat dosa karena Yesus Kristus melindungi atau menjaga kita sehingga tidak menjamah. Maksud saya sehingga dosa tidak menjamah atau kita tidak lagi berbuat dosa. 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Never give up. Yang kedua, untuk apa? Untuk melakukan kebenaran Allah. Roma 6 ayat 13 bagian B dan C berkata, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Setiap orang percaya bukan hanya mati dalam perbuatan dosa tetapi juga hidup dalam kebenaran. Karena setiap orang percaya yang dimerdekakan Kristus dari dosa menjadi hamba Kristus atau menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teks yang paralel juga dijelaskan dalam Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus yang adalah kebenaran telah memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh menyerah untuk menggunakan anggota tubuh melakukan kebenaran atau kekudusan. Roma 6 ayat 19 berkata, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan dan membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita tidak boleh menyerahkan, kita tidak boleh menyerah maksud saya untuk melakukan kebenaran, karena Roh Kudus atau Roh kebenaran akan selalu memimpin, akan selalu menolong bahkan menyelamatkan kita. Yohanes 16 ayat 13 berkata,
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mazmur 25 ayat 5 juga memberikan penguatan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunantikan sepanjang hari. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, never give up, jangan menyerah. Menurut Roma 6 ayat 13 menekankan dua hal. Pertama, jangan menyerah, never give up, untuk berhenti berbuat dosa. Yang kedua, jangan menyerah, never give up, untuk melakukan kebenaran Allah. Haleluya! Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.